Negosiasi, pada dasarnya merupakan kegiatan berunding, atau tawar-menawar, untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama, setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan antara dua belah pihak. Untuk lebih memahaminya, berikut ini dialog tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Cermatilah dengan saksama. Kalian juga dapat memperagakan di depan kelas. Setelah itu, silakan berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Membeli sepatu. Setelah Anda menyimak dialog yang berjudul "Membeli Sepatu", maka bagian dialog itu dapat dipetakan sesuai dengan isinya. Sepatu ini, berapa harganya? Oh silahkan, sepatu yang itu harganya 300.000 mas. Wah apa harganya boleh saya tawar pak? Boleh. Mau nawar berapa mas? Kalau 200.000, gimana pak? Waduh harga segitu terlalu rendah, mas. Maaf belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkanlah lagi, mas, agar bisa menutupi modal. Ya, paling saya hanya bisa sampai 270.000 pak. Ya sudahlah, yang penting laku terjual walau untung sedikit. Saya bungkus dulu ya, mas. Terima kasih pak, ini uangnya. Jika Anda telah melakukan dialog, seperti yang Anda simak tadi, tanpa disadari, kalian telah melakukan kegiatan negosiasi. Tujuan negosiasi, yaitu menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi atau berunding. Kedua belah pihak harus dapat saling menerima dan mengambil jalan tengah atau solusi yang ditawarkan. Keduanya tidak bersikeras pada kepentingan masing-masing. Untuk mencapai suatu kesepakatan, diperlukan juga cara dan teknik yang tepat agar kedua belah pihak dapat saling menerima penawaran. Mari kita simak sekali lagi teks negosiasi berjudul "Membeli Laptop Rudi Baru". dengar, ayah baru membelikan ponsel baru, ya, untuk Wati. Iya, Rat, kenapa jangan bilang kamu juga mau, ponsel kamu kan masih bagus. Enggak kok, iya, ponsel Rudi masih bagus kok, tapi... Wah, gawat nih, kalau ada tapinya. Lebih gawat Rudi ya. Belakangan, tugas kuliah semakin banyak, dan membutuhkan banyak aplikasi, untuk menyelesaikannya, sementara, laptop Rudi lambat ya. Jangan bilang, kamu mau dibelikan laptop baru ya Rudi. Iya, ayah. Karena, tugas Rudi, selalu terlambat. Lagi pula, laptop ini, memang sudah cukup berumur, dari Rudi, kelas 10 SMA. Padahal, program studi Rudi juga memang membutuhkan laptop yang lebih cepat ayah. Rudi kan belajar desain, aplikasi 3D itu membutuhkan daya komputasi tinggi ayah. Wah, kamu ini memang bisa saja, tapi kan ayah baru membelikan ponsel untuk adikmu. Uang ayah, nanti habis, Rudi. Pembelian laptop baru tidak harus hari ini kok. Tetapi, ayah bisa mulai buat rencana anggarannya dari sekarang. Ayah bisa mulai sisihkan dari pengeluaran per bulan. Wah, kamu pintar juga ya. Iya dong, oh, ya, untuk membantu, ayah juga bisa memakai tabungan Rudi kok. Oh ya, ayah coba pikir-pikir dulu ya. Coba ayah pertimbangkan, suatu hari nanti mungkin Wati juga akan meminta laptop baru untuk pelajaran TIK. Kebutuhan laptop untuk pelajaran TIK tidak seberat belajar desain. Jadi kalau ayah membelikan laptop baru untuk Rudi, laptop yang ini bisa diberikan ke Wati kan, iya. Jadi ayah tidak usah membelikan Wati laptop lagi untuk pelajaran TIK. Ya sudah kalau begitu, ayah akan belikan, tapi... Janji, iya, Rudi akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu itu, bukan itu, maksud ayah. Kamu kan sudah duduk di perguruan tinggi. Itu sih sudah menjadi kewajiban kamu sendiri, untuk sadar, akan pentingnya belajar, dengan sungguh-sungguh. Oh, iya. Hehe, kalau begitu apa, iya. Tapi, nanti ya, ayah anggarkan untuk menabung dulu, mulai gajian bulan depan, dan kamu harus tepati janji, mau mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Siap, Pak. Setelah kita simak kedua dialog tersebut, maka dialog itu dapat kita petakan menurut isinya. Mari kita lihat isi dialog teks negosiasi berjudul "Membeli Sepatu",
Baris pertama dari teks dialog ini berisi orientasi karena menginformasikan objek yang hendak dibicarakan. Sekarang kita perhatikan baris selanjutnya. Dialog selanjutnya terjadi proses pengajuan dari pihak pembeli untuk membeli sepatu dan menanyakan harganya kepada pihak penjual. Bagian dialog ini adalah bagian dari pengajuan. Setelah pembeli mengajukan keinginannya untuk membeli sebuah sepatu dan menanyakan harganya, selanjutnya terjadi penawaran dari pihak pembeli setelah penjual memberitahukan harga sepatu yang diingini oleh pembeli. Proses tawar-menawar pun terjadi antara pihak pembeli dan penjual. Dilihat dari isi dialog maka bagian ini adalah bagian penawaran. Pada bagian selanjutnya, dari isi dialog, setelah penjual dan pembeli saling berunding dan tawar-menawar, ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak saling merugikan tetapi sama-sama merasa diuntungkan. Bagian dialog ini adalah persetujuan. Setelah ada persetujuan dari keduanya, maka ada bagian penutup yang diakhiri dengan ucapan terima kasih. Demikianlah, setelah kita memetakan isi dialog berdasarkan isinya, maka teks negosiasi itu dapat dibangun berdasarkan strukturnya, yaitu, pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, persetujuan. Dan yang kelima, penutup. Demikianlah isi dan struktur dalam teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.